Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang sangat sering ditanyakan apabila saya melakukan training komunikasi. Ini pertanyaan yang hampir sangat sering ditanyakan. Bang, kenapa sih kalau saya bicara atau kalau saya presentasi atau saya bicara dalam pertemuan, meeting dan sebagainya, saya kok nggak didengarkan ya? Sepertinya orang nggak peduli gitu, cuek saja. Sementara kalau teman-teman saya bicara, orang lain langsung memperhatikan gitu, langsung konsentrasi untuk mendengarkannya. Nah, ini yang saya maksud adalah tentang magnet. Magnet itu adalah sesuatu yang memiliki daya tarik. Jadi kalau ada magnet, besi magnet, dia akan menarik besi-besi yang ada di sekitarnya. Jadi sebenarnya orang-orang yang mengetahui magnet bicara ini, maka bicaranya itu juga punya daya tarik. Begitu dia bicara, orang langsung dengar gitu. Orang langsung mau tahu apa sih yang dibicarakannya. Orang langsung merasa, wah ini menarik nih apa yang dibicarakannya. Begitu dia bicara, orang langsung konsentrasi mendengarkannya. Orang yang tidak punya magnet, maka dia udah bicara panjang, orang nggak peduli, nggak mau dengar, malah sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, bagaimana caranya supaya bicara kita punya kekuatan magnet? Ayo, kita dengarkan bersama-sama. Teman-teman sekalian, magnet dalam bicara. Jadi bicara itu punya daya tarik. Kalau kita misalnya kita jalan, terus kita lihat ada 3 orang bicara, maka yang paling kuat magnet daya tarik bicaranya itulah yang akan membuat kita menengok ke sana, memperhatikan dia. Ada 3 orang bicara, yang satu bicaranya begini, bicaranya begitu, yang satu tiba-tiba kok ini lebih menarik kita. Berarti dia punya daya tarik yang membuat orang mau mendengarkan atau memperhatikannya. Sebenarnya ini bisa dilatih, semua orang bisa. Termasuk orang-orang yang merasa dirinya, saya introvert nih. Saya kalau bicara, saya kan agak malu, saya agak pendiam, saya agak kalem. Gimana caranya? Ini harus dilatih. Jadi dengan melatih magnet bicara ini, maka yakinlah kita semua akan menjadi pembicara yang selalu didengarkan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Jadi tidak ada lagi masalah kalau presentasi atau lagi meeting orang-orang nggak dengar. Pasti orang-orang akan mendengarkan. Pertama, yang perlu teman-teman perhatikan supaya bicara kita punya magnet adalah yaitu pesannya harus dibuat semenarik mungkin. Jadi orang tidak memperhatikan kita karena pesannya itu tidak menarik. Pesannya itu tidak menarik itu seperti apa tanda pesan-pesan yang tidak menarik itu? Kalau kita bicara tidak ada gagasan-gagasan baru, tidak ada ide-ide baru yang kita tawarkan. Sehingga orang merasa ini udah biasa, semua orang juga udah tahu itu gitu loh. Begitu kita bicara dengan gagasan-gagasan yang menarik, gagasan-gagasan yang baru, orang akan iya benar juga ya. Hebat juga idenya nih. Bagus idenya ini. Belum pernah ada nih kayak gini. Orang akan tertarik. Itu yang pertama. Kemudian supaya bicara kita menarik, ini masih dalam konteks pesan ya. Buatlah pesan yang disampaikan itu menjawab kebutuhan audiens. Jadi kalau rapat itu membahas tentang bagaimana solusi penjualan, bagaimana solusi kinerja, maka usahakan apa yang kita katakan kontennya adalah menjawab, memberikan solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Atau kalau saat kita presentasi, menjawab kebutuhan audiens, kita menawarkan sesuatu, audiens nggak butuh, mereka nggak akan dengarkan. Orang-orang hanya akan mendengarkan sesuatu yang mereka rasa itu memberikan jawaban terhadap kebutuhan mereka. Orang membutuhkan cara untuk berjualan yang baik karena dia lagi baru belajar jualan. Kita bicara tentang cara menjual, rahasia menjual, teknik menjual, tips-tips baik untuk menjual, pengalaman tentang keberhasilan menjual, pasti didengarkan. Kalau orang nggak butuh itu, mereka nggak akan dengarkan. Jadi cari tahu apa kebutuhan audiens, siapkan konten, kata-kata, pesan yang menjawab pesan itu. Oke, itu 2 hal yang kita perlu perhatikan tentang pesan. Itu baru pesannya. Yang kedua, kenapa orang tidak punya daya tarik? Karena dia tidak tahu cara menyampaikannya. Cara menyampaikan pesan yang bagus itu merupakan magnet yang sangat kuat untuk membuat orang tertarik. Apa saja itu menyangkut bagaimana kita bicara.
menyangkut intonasi, menyangkut variasi dalam berbicara. Kalau kita bicaranya datar, monoton, itu orang bosan, orang nggak mau dengar. Meskipun idenya brilian, pesan-pesannya luar biasa, menjawab semua kebutuhan, tapi kita menyampaikannya dengan datar, monoton, intonasinya gitu-gitu aja, membosankan, orang nggak mau dengar. Jadi latih ke teknik menggunakan intonasi, tinggi, rendah, kuat, sedang, pelannya, kecepatannya, dilatih. Karena itu akan sangat memberi kekuatan, daya tarik terhadap cara kita berbicara. Yang kedua adalah bicaralah dengan penuh semangat, antusias, keyakinan. Jadi orang lihat, orang yakin benar dengan apa yang dibicarakan. Dia sangat antusias, artinya apa yang dia katakan itu dia bersemangat mengatakannya. Kalau dia bersemangat, dia antusias, maka akibatnya adalah audiens juga akan antusias. Jadi ingat, antusias itu menular. Cara bicara yang membosankan itu juga menular. Jadi Anda milih menularkan yang mana? Menularkan cara bicara yang membosankan, yang membuat orang nggak dengar, atau menularkan antusias yang membuat audiens kita juga antusias untuk mendengarkan kita. Jadi setiap bicaralah dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat, yakin terhadap apa yang kita katakan, maka audiens juga akan, wah bagus nih, penting ini. Oke. Yang ketiga adalah gunakan bahasa tubuh, facial expression, ekspresi wajah, gunakan tangan, dan bahasa tubuh yang lain yang mendukung pesan kita. Karena survei sudah membuktikan, mungkin kita semua sudah pernah baca dalam buku-buku public speaking manapun, dikatakan bahwa kekuatan bahasa tubuh itu merupakan mengambil porsi 55% kekuatannya untuk membuat audiens itu tertarik pada pesan kita. Jadi 55% kekuatan bicara itu ada di body language. Latih itu, kuasai itu, maka orang akan mendengarkan kita. Jadi yang pertama tadi, pesannya harus menarik. Yang kedua, cara menyampaikannya juga harus menarik. Yang ketiga, supaya kita dengarkan adalah, ini menyangkut kualitas diri. Kualitas diri adalah reputasi. Reputasi itu sangat mendukung. Kalau di kantor kita punya reputasi sebagai sebagai orang yang tidak kompeten, maka saat kita bicara tentang sesuatu, orang akan malas, alah dia kan nggak ngerti itu, dia nggak kompeten, ngapain ngomong gitu lah. Karena apa? Kita dianggap, ya, reputasi kita di mata audiens, di mata orang-orang yang dekat-dekat dengan kita adalah, ini orang nggak ngerti apa-apa, ngapain sih pakai bicara segala. Padahal ide kita bisa jadi brilian, ide kita bisa jadi bagus, ada gagasan-gagasan hebat menjawab kebutuhan audiens, tapi karena reputasi kita selama ini yang kita bangun bertahun-tahun kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita sebagai orang yang tidak kompeten, jadi mereka anggap, alah ini apa sih, nggak ngerti aja. Padahal bisa jadi hari itu kebetulan kita punya ide bagus, ya kan, tapi nggak dipeduliin. Jadi bangunlah reputasi sebagai orang yang kompeten, kembangkan kemampuan diri, latih, belajar jadi orang kompeten. Kalau kita udah kompeten, orang akan bilang, oh ini pantas, kita perlu dengar nih, dia emang ahlinya, dia tahu benar masalah ini. Itu yang pertama kalau masalah kompeten. Yang kemudian yang kedua, masalah karakter, reputasi kita dalam konteks karakter. Ada orang yang kompetensinya udah bagus, wah dia hebat, tapi kalau orang udah nggak suka, benci sama dia, orangnya sombong, egois, nggak pedulian, ada meskipun lu bicara hebat, gue nggak peduli, bodoh amat, ya kan. Padahal orang itu sudah menjelaskan sesuatu dengan luar biasa, teknik komunikasinya bagus, idenya brilian, tapi karena orang udah nggak suka, reputasinya buruk secara karakter, sering bohong, tidak amanah, kemudian sering menyakiti hati orang, menimbulkan kebencian di mana orang juga gak mau dengar itu, meskipun dia bicara dengan segala macam teknik retorika yang luar biasa. Jadi 3 hal itu, ya, itu akan menjadi magnet. Jadi tidak ada lagi masalah nih, aduh saya kok nggak didengarkan saat presentasi, nggak ada lagi, saya kok nggak didengarkan saat meeting, nggak ada lagi. Kenapa? Karena Anda sudah punya pesan yang menarik, kemudian cara menyampaikan yang menarik, reputasi Anda juga positif di mata orang-orang yang mendengarkan pesan Anda. Demikian, sampai bertemu lagi dalam episode berikutnya. Sampai jumpa.